Ketika maksiat terjadi, kita hanya bisa menjadi penonton maksiat saja. Kita hanya menjadi penonton, tidak ada yang berani yang mencegah. Kita bawa kemana ayat Al-Quran, amal ma'ruf nahi mungkar. Kita hanya bisa amal ma'ruf, tapi nahi mungkarnya enggak. Kau orang Aceh yang katanya berani-berani. Awak kafe tause di Aceh. Awak Belanda berani kita lawan. Jepang berani kita lawan. Penjajah kita berani lawan. Masa anak sendiri kita nggak berani lawan ketika bermaksiat? Kita yang sudah berkeluarga wajib bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Kenapa diam saja? Ibadallah, jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berhadir di rumahnya ini mendapatkan rahmat di dunia, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan rahmat di akhirat kelak insyaallah. Para jamaah salat Jumat yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah khutbah kami pada hari ini, kami ingin mengajak diri kami pribadi secara khusus dan para jamaah untuk keumumannya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan sebenar-benar iman tanpa tercampur sedikit pun dengan kesyirikan, dan kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang haqqa tuqatih. Dan mari kita pertahankan iman dan takwa ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau dan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kamu beristiqomah dengan iman dan takwa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari bersama bahwa kita adalah manusia, bukan setan yang selalu salah. Namun kita juga adalah manusia, bukan malaikat yang selalu benar. Kita akan hidup di antara keduanya. Kita adalah manusia, terkadang benar, terkadang salah. Yang terpenting bagi kita seorang manusia adalah ketika kita sadar akan kesalahan, maka hendaknya kita bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Maka kalau ada di antara kita yang kemudian mengatakan, yang mengklaim, yang menyatakan bahwa dia tidak pernah salah, maka di saat itu dia sedang salah. Salah saudaraku, karena dia mengakui dirinya tidak pernah salah. Kullu bani Adam khata'. Karena apa kata Rasulullah? Setiap anak cucu Adam, termasuk saya yang menyampaikan khutbah ini, kita semua manusia anak cucu Adam pernah berbuat salah. Namun yang terbaik di antara kita ketika kita berbuat salah adalah wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo sama-sama kita lihat kondisi hati kita hari ini. Kondisi hati kita apakah dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, atau hati kita dalam keadaan kotor? Saudaraku, indikasi seseorang, indikatornya seseorang sedang memiliki hati yang bersih adalah hati yang ketika ia melakukan dosa sebesar debu, tapi dia merasa dirinya telah melakukan dosa sebesar gunung. Itu hati-hati bersih. Namun sebaliknya, bagi mereka yang memiliki hati yang kotor adalah hati-hati yang ketika mereka melakukan dosa sebesar gunung, tapi mereka masih merasa dirinya seakan-akan melakukan dosa sebesar debu. Remeh-temeh dengan dosa. Ma'asyiral muslimin, hati bersih adalah hati yang jangankan dia meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, setingkat ia meninggalkan salah satu dari sholat sunat rawatib saja, hatinya gelisah. Kayak ada yang terasa tidak nyaman di hatinya gara-gara meninggalkan sholat sunat, terkhususnya sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Langsung hadir ketidaknyamanan di dalam jiwanya. Perasaan di hatinya ada yang tidak beres dalam hidupnya, di keseharian itu, gara-gara dia meninggalkan sholat sunnah saja. Karena memang dia sudah terbiasa dengan sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Padahal dia bukan meninggalkan sholat sunnah itu dengan sengaja. Maka dari itu orang-orang yang hatinya bersih, dia gelisah.
Tetapi bagi mereka yang hatinya kotor, jangankan dia meninggalkan salah satu dari sholat sunat, ia meninggalkan sholat wajib sekalipun dia tidak pernah ada rasa gelisah di jiwanya. Itulah hati-hati yang kotor. Santai saja hatinya, jiwanya biasa-biasa saja, padahal yang dia tinggalkan adalah satu kewajiban besar, menegakkan sholat 5 waktu. Maka ayo kita lihat hati kita saat ini, hati yang bagaimana? Hati kita ini hati bersih atau hati kotor? Bagaimana cara melihatnya? Lihatlah bagaimana sikap dan reaksi hati kita ketika kita memandang dosa, ketika kita meninggalkan perintah, ketika hati ini terdorong untuk bermaksiat. Bagaimana sih kondisi hati kita? Di saat itu kita akan tahu bahwa hati kita ini bersih atau kotor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan akan tiba, akan datang. Ramadan tidak lama lagi insyaallah, hanya hitungan beberapa pekan lagi. Dari itu, ayo kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kemudian bermuhasabah beberapa Ramadan yang sudah kita lewati. Apakah Ramadan itu sudah melahirkan pribadi-pribadi takwa di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita kemudian sudah menjadi orang-orang yang berkarakter akhlakul karimah? Apakah kita sudah benar-benar iman kita murni kepada Allah, takwa kita sesungguh-sungguhnya dengan Ramadan yang sudah kita lewati atau belum? Saudaraku, seandainya umur balik kita anggap saja umur balik kita laki-laki di umur 15 tahun, maka bagi yang berpuasa Ramadan, yang dia pastinya sudah mukallaf, sudah diembankan hukum bagi seseorang itu, bagi kita sekali lagi yang mungkin udah umur 20 tahun, maka udah 5 kali Ramadan sudah kita lewati. Bagi kita yang saat ini 40 tahun, bagi kita yang 60 tahun, coba hitung berapa kali Ramadan sudah kita lewati. Dan kira-kira dengan Ramadan yang sudah kita lalui, sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa atau belum? Nah, ini perlu introspeksi, ini perlu muhasabah saudaraku. Jangan Ramadan berlalu berkali-kali tapi takwa belum pun hadir di tengah-tengah kehidupan kita, pada diri kita, pada diri keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa akan menghadirkan keberkahan hidup. Takwa akan melahirkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun maksiat lawan dari takwa, hidupnya akan dihadirkan laknat-laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat akan membawa petaka, si pemaksiat akan datang kepadanya musibah demi musibah. Dan ini adalah konsep langit, saudaraku. Ini konsep langit. Memang sudah seperti itu fitrah dari kehidupan. Orang bertakwa insya Allah hidupnya berkah, dapat rahmat dari Allah. Orang-orang maksiat pasti dengan maksiatnya dia akan memperoleh petaka dalam hidupnya, musibah dalam hidupnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, di mana Allah berfirman dalam ayat tersebut, dalam ayat yang kami bacakan tadi, sekiranya penduduk negeri, siapa dia penduduk negeri? Siapapun dia, baik itu penguasanya, baik itu pejabatnya, baik itu adalah penguasa, pengusaha, masyarakat biasa, siapapun dia penduduk negeri, kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam artian beriman, tidak ada kesyirikan di muka bumi, dalam artian penduduk negeri itu benar-benar bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Dalam definisi takwa secara umum, yaitu takwa di mana dia harus menjalankan secara totalitas apapun yang Allah perintahkan. Kemudian juga dia harus meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara totalitas, tidak parsial-parsial. Itulah hakikat dari takwa. Maka kalau penduduk negeri sudah benar-benar takwa seperti definisi yang kita sebutkan barusan, Allah akan berikan jaminan kepada kehidupan kita berupa keberkahan Allah buka dari langit dan bumi. Takwa, iman, takwa, berkah hidup. Keberkahan di rumah tangga, keberkahan di dalam masyarakat, berkehidupan bermasyarakat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu, baik penguasanya, baik pengusahanya, baik pejabat-pejabatnya, baik yang diamanahkan untuk mengurusi negeri ini, yang mereka punya kuasa, baik masyarakatnya, kita semua, kalau sudah mulai tidak mengindahkan nilai-nilai iman dan takwa semasa hidup ini, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah tidak enggan-enggan dan segan untuk menghantarkan musibah demi musibah ke negeri itu.
Kuncinya apa? Iman dan takwa. Jadi konsepnya adalah iman takwa hidup berkah, dapat rahmat. Tapi hidup tanpa takwa tapi malah bermaksiat kepada Allah, maka siap-siap laknat Allah datang. Lawan dari rahmat, lawan dari keberkahan hidup adalah laknat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau sudah di tengah-tengah kehidupan kita sudah mulai muncul golongan 4P. Saya ulangi saudaraku, kalau seandainya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini sudah mulai bermunculan golongan-golongan yang dikenal dengan golongan 4P, yang kami istilahkan dengan golongan 4P. Apa itu 4P? Ketika P pertama sudah merajalela di mana-mana, yaitu pemaksiat. Narkoba dikonsumsi dengan terang-terangan. Di mana-mana hari ini ada narkoba. Seakan-akan narkoba itu tidak lagi sanggup oleh kita untuk kita antisipasi. Hidup subur narkoba di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di kampung-kampung ada orang yang menghisap sabu-sabu hari ini, ganja dan lain sebagainya. Perjudian online hari ini dipraktekkan secara terang-terangan di musola-musola, di masjid-masjid, bahkan bukan hanya di kafe-kafe. Coba kita perhatikan orang dulu berjudi. Orang-orang zaman dulu ketika main judi, bukan berarti ini boleh judi ya, bukan berarti boleh. Jangan salah-salah mengerti. Tapi ingin saya lakukan perbandingan bagaimana sikap orang dulu ketika main judi. Tingkah laku orang main judi dulu dibandingkan dengan anak-anak muda yang main judi hari ini. Dulu yang dikatakan orang main judi itu di kebun-kebun kosong, di rumah-rumah kosong, di tempat-tempat sepi, gak ingin dilihat oleh orang, kepingin jauh dari masyarakat. Kalaupun mereka main judi, mereka tidak ingin dilihat-lihat oleh orang. Seperti itu adab orang main judi dulu. Bukan berarti main judi boleh, bukan. Tapi coba kita lihat orang-orang main judi hari ini. Di rumah main judi di depan ayahnya, di depan ibunya dia main judi. Di kafe-kafe, di warung-warung kopi main judi terang-terangan. Mau muda, mau tua sama saja. Bahkan ada yang main judi online di rumah Allah, di rumah masjid orang main judi online, main chip domino lain sebagainya. Ini kondisi Nanggro Aceh Darussalam saat ini. Apa yang kita bisa banggakan hari ini? Dulu iya, ini Nanggro para syuhada, betul dulu. Aceh adalah Nanggronya Serambi Mekah, benar dulu. Namanya luar biasa, Nanggro Aceh Darussalam. Hanya provinsi Aceh yang percaya diri, yang begitu bangga dengan nama Darussalam, salah satu dari nama surga. Coba, nggak ada Medan Darussalam, Jakarta Darussalam, hanya Aceh yang berani menobatkan negerinya Darussalam, salah satu nama surga. Tapi coba kita lihat hari ini surga apa? Surga narkoba, surga perjudian, surga begal, surga maksiat hari ini. Ma'asyiral muslimin, ketika pemaksiat sudah merajalela, pemerkosaan, pembegalan, perjudian, orang ninggalin sholat biasa-biasa saja hari ini. Coba perhatikan, di kafe-kafe itu biasa saja azan dikumandangkan, tidak mereka indahkan azan itu. Mereka tetap dengan kegiatan dunianya. Anak siapa itu? Bukan anak Jepang, bukan anak Belanda, bukan anak Cina, itu anak kita orang Aceh yang main-main judi itu, yang nggak sholat itu, yang narkoba itu. Anak kita orang Aceh. Coba kita perhatikan, riba dipraktekkan dengan mudah hari ini, dengan sepele orang melakukan praktek ribawi, sogok menyogok dan lain sebagainya, maksiat-maksiat. Maka ketika pemaksiat sudah merajalela, kemudian ada P kedua. Apa P kedua? P kedua adalah ketika sudah ada pemberi fasilitas maksiat. Maksiat diberi fasilitas. Hari ini maksiat di Nanggro Aceh Darussalam ada yang memberi fasilitas. Kafe-kafe memberi fasilitas untuk bermaksiat anak muda hari ini. Tanggung jawab yang punya kafe, saudaraku. Ketika di tempatnya ada kemungkaran, malah dia nggak cegah, siap-siap nanti dihisap. Ketika di rumah kita ada yang bermaksiat, kita nggak cegah, siap-siap. Kita adalah termasuk pemberi fasilitas maksiat hari ini. P kedua. P pertama pemaksiat. P kedua pemberi fasilitas maksiat. P ketiga ketika maksiat sudah ada pelindung-pelindung maksiat. Hari ini maksiat dilindungi. Pemaksiat, pemberi fasilitas, ada pelindungnya.
Bahkan yang melindungi maksiat itulah mereka oknum-oknum yang berbaju coklat. Mereka lah oknum-oknum yang berbaju loreng. Mereka adalah orang-orang yang berbaju jas. Ketika kita coba cegah kemungkaran, ternyata penegak hukum juga melakukan kemungkaran. Kemungkaran hari ini difasilitasi dan ada yang melindunginya, saudaraku. Siap-siap. Kalau ini sudah jadi, terlebih lagi ada P yang keempat. P pertama pemaksiat, P kedua ada pemberi fasilitas maksiat, dan ketika sudah ada pelindung-pelindung maksiat siapapun orangnya, maka ada P yang keempat. Mungkin saya yang ngomong ini pun termasuk. Kita semua mungkin hari ini termasuk P keempat ini. Apa itu? Ketika maksiat terjadi, kita hanya bisa menjadi penonton maksiat saja. Kita hanya menjadi penonton, tidak ada yang berani yang mencegah. Kita bawa kemana ayat Al-Quran, amal ma'ruf nahi mungkar? Kita hanya bisa amal ma'ruf, tapi nahi mungkarnya enggak. Kau orang Aceh yang katanya berani-berani. Awak kafe tause di Aceh. Awak Belanda berani kita lawan. Jepang berani kita lawan. Penjajah-penjajah kita berani lawan. Masa anak sendiri kita nggak berani lawan ketika bermaksiat? Masa tetangga sendiri? Kita yang padahal sudah diberikan amanah oleh Allah untuk mengurusi masyarakat. Kita yang sudah berkeluarga, wajib bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Kenapa diam saja? Maka ketika pemaksiat merajalela, ketika sudah ada maksiat itu pemberi fasilitasnya, ketika maksiat itu sudah ada pelindung-pelindungnya, dan ketika kita semua sudah menjadi penontonnya, maka siap-siap walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Siap-siap musibah datang. Yang keluar-keluar rumah anak perempuan yang enggak jilbab itu anak India, anak Jepang, anak Belanda, atau bule-bule itu? Bukan bule, anak kita. Bule-bule dari Amerika, dari Eropa datang ke Aceh. Bagaimana pakaiannya di Amerika, bagaimana pakaiannya waktu di Eropa, ketika di Aceh kayak gitu juga pakaian orang bule itu. Coba lihat anak-anak bule itu. Gak berbaju di tempatnya, di tempat kita ya padahal ada syariat Islam tetap gak berpakaian sopan. Kita orang Aceh bersyariat Islam. Di negeri sendiri kita malu bersyariat Islam. Bagaimana kalau anak gadis itu kalau udah ke Medan itu? Bagaimana kalau udah ke Jakarta itu? Hilang Acehnya. Nggak istiqomah kita. Anak siapa? Bukan anak kafir itu. Bukan orang kafir anaknya. Bukan ayahnya kafir. Bukan orang kafir. Orang-orang kita Islam itu. Kenapa kita nggak cegah? Anak-anak hari ini dibonceng. Anak-anak gadis kita di depan kita dibonceng oleh yang bukan mahram. Kita biarkan. Kita kasih jajan bahkan. Kita doakan bahkan. Yang lebih parahnya lagi. Kita doakan. Mak, minta izin mak ya, saya berangkat dulu dengan abang. Ya nak, hati-hati nak ya, hati-hati. Bukankah itu dia mendoakan anaknya biar hati-hati dalam bermaksiat, biar sukses, biar berhasil? Coba bayangkan saudaraku, ini wajah Aceh hari ini. Maka saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa saja. Ya, ini artinya ya, kalau kita lihat terjemahan barang siapa. Kurang nendang artinya, Pak. Boleh baca hadis kalau yang diawali dengan kalimat man ra'a minkum, man shoma ramadhana, man qara'a harfan min kitabillah, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir, semua diartikan barang siapa. Kurang tepat. Artinya apa? Siapapun, bukan barang siapa. Siapapun orangnya, siapa saja orangnya yang melihat kemungkaran, melihat, jelas kita lihat. Maka apa harus kita lakukan? Cegahlah dengan tangannya, kekuatannya. Ada yang menafsirkan tangan ini Pak Ustaz penguasa. Penguasalah hari ini bermaksiat juga. Siapa yang cegah? Tunggu penguasa. Siapa yang cegah pemaksiat? Penguasa. Kalau itu hanya tugas penguasa. Tugas siapapun, bukan tugas penguasa. Maka dalam hadis jangan diseleweng-selewengkan makna, jangan diperkerdil makna hadis. Hadis apa kata Rasulullah? Siapapun orangnya yang melihat maksiat, cegah dengan kekuatan. Kalau ada lapak-lapak judi, cegah dengan kekuatan. Itu hancurkan tempat judi itu. Usir, itu cegah dengan tangan. Jangan nonton saja. Bagi yang punya kekuatan, yang punya keberanian, cegah itu kemungkaran.
tempat-tempat narkoba, tempat-tempat main judi, orang-orang gak salat, ajak salat dengan kekuatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati, kalau itu enggak mampu, maka fabilisani, cegahlah dengan lisan, dakwahkan mereka, nasihatkan dengan cara yang baik, nasihatkan. Jangan bosan dalam memberi nasihat, enggak cukup sekali tambah 2 kali. Enggak cukup kita nasihatkan 3 kali tambah 4 kali. Kalau enggak cukup 4 kali tambah 5 kali. Kalau enggak cukup tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi sampai kamu tiada lagi. Jangan bosan. Dan seterusnya, kalau dengan lisan pun kita enggak sanggup, maka cegahlah kemungkaran dengan hati. Tapi ingat, itu adalah selemah-lemah iman. Tapi yang menjadi masalah hari ini, hampir semua kitab mempraktekkan yang ketiga. Yang punya kekuatan nomor 3 juga. Yang ustadz-ustadz tungku-tungku pun mengamalkan yang nomor 3. Apakah berarti masyarakat kita hari ini sudah lemah iman semuanya? Gak ada lagi yang mempraktekkan dengan tangan, gak ada lagi yang mau mempraktekkan dengan dakwahnya. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Ini yang kita lihat hari ini. Mungkin Nanggro Aceh Darussalam, dari penguasa sampai masyarakatnya, semua orang Aceh sudah lemah imannya. Apa indikasinya? Kemungkaran dibiarkan saja. Itu indikasinya. Gak ada yang berani cegah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika memang kita sadar hari ini kita tidak punya kuasa, mungkin kita tidak punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran di wilayah yang cukup besar ini, maka mesti kita cegah kemungkaran dari rumah kita masing-masing dulu. Kalau itu siapa yang nggak berani? Mana besar-besar kali rumah kita, anggota rumah kita 2-3 cuman anak kita, nggak sanggup kita urus, mati aja kita daripada banyak dosa di muka bumi ini. Setiap rumah wajib bertanggung jawab dengan anggota rumahnya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu, diri dulu bukan keluarga dulu. Dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa dari api neraka maknanya? Jagalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai kamu bermaksiat kepada Allah, karena maksiat akan menghantarkan seseorang ke neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan hidup. Jangan main-main dengan hidup. Siapa saja yang main-main dengan hidup, maka suatu saat hiduplah yang akan mempermainkannya. Aish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat suatu saat kamu akan mati. Wa habib man ahbabta, silakanlah engkau suka kepada siapapun, tapi ingat fa innaka mafariquhu, suatu saat kamu akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta, kata Rasulullah kemudian, beramallah sesuka hatimu di atas permukaan bumi ini, tapi ingat fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya suatu saat kamu pasti akan mendapatkan pembalasan dari apa yang engkau lakukan. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran darinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semoga Allah berikan kepada kita kemampuan dan keistiqomahan untuk dapat selalu berada di atas jalan kebenaran sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kami padai, kami ingin mengajak saudara-saudara kami yang berhadir hari ini, ayo hati kita ambil rasa peduli dengan segala apapun bentuk kepedulian itu, untuk supaya dapat kita bantu saudara-saudara kita di Filistin. Yang hari ini saudara-saudara kita di Filistin, mereka tidak bisa berislam seperti Islamnya kita hari ini. Mereka tidak bisa hidup nyaman seperti nyamannya kita hari ini. Mereka itu tidak bisa hidup seenak kita hari ini. Mereka tidak bisa senyaman kita dalam beribadah seperti hari ini. Maka saudaraku, jangan pernah lupakan saudara-saudara kita itu. Apa yang bisa kita bantu, kita berikan bantuan, minimal dengan doa-doa terbaik kita, saudaraku.